Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini tercatat memiliki 17.000 lebih pulau yang dihuni oleh lebih dari 1.300 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena hal inilah Indonesia dijuluki sebagai heaven on earth, surga di bumi. Sebab keindahan alam dan keanekaragaman budayanya yang memukau. Multikultural merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Multikultural hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita terpecah belah dan tidak bertenggang rasa. Namun para hadirin, kita tidak bisa menutup mata sebab keberagaman ini bukan hanya sekedar membawa angin segar, akan tetapi juga dapat memicu konflik yang begitu besar, baik itu konflik antar suku, etnis, ras maupun agama. Pada akhirnya akan meruntuhkan falsafah negara, menghanguskan persatuan tanah air kita, sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia terus merdeka. Tentunya ini sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan bangsa. Pertanyaannya, apakah kita rela keberagaman yang telah dibangun dengan susah payah, dengan cucuran keringat dan darah, bahkan berkelimpangan mayat syuhada, habis porak-poranda hanya karena perpecahan antar bangsa dan agama? Tentu tidak. Oleh karena itu, demi mempertahankan persaudaraan kita, izinkanlah kami untuk mensyarahkan beberapa syarahan ayat suci Al-Quran dengan judul Berat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai landasan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan ingatlah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar juz 11 halaman 211 menjelaskan bahwa ayat ini mengandung ajakan agar kita saling rukun, yaitu dengan cara saling mengenal dan tidak bermusuhan hanya karena perbedaan, baik itu beda agama, ras, suku maupun adat istiadat. Lebih lanjutnya, dari segi ilmu balaghah, ayat ini merupakan informasi positif yang mengandung taukid bahwa manusia memang benar-benar diciptakan dengan banyak keberagaman. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menjelaskan bahwa sebab nuzulnya ayat yang dibacakan tadi pada hari Fathul Makkah, Bilal bin Rabah naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Namun sebagian sahabat memprotes seraya berkata, "Mengapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan memperingati mereka dengan tegas bahwa jangan sekali-kali mereka berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang lain. Dalam konteks masyarakat multikultural, kisah ini menegaskan kepada kita bahwa pentingnya merawat persaudaraan dengan menjunjung kesetaraan, saling hormat menghormati, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Sebab Islam datang bukan untuk mengangkat satu kelompok dan merendahkan yang lain. Akan tetapi, Islam datang hanya untuk memuliakan seluruh umat dalam satu bingkai persatuan dan kasih sayang. Namun para hadirin,
Kenyataan yang masih jauh dari harapan dirilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak tahun 2018 hingga saat ini. Setidaknya telah terjadi 3.640 kasus SARA yang tersebar di media sosial hampir setiap harinya. Kita ditontonkan konflik antar masyarakat peran kemudian antar etnis semakin menjadi intoleransi dan diskriminasi telah menjadi makanan hari-hari. Kita sudah ini mustahil dari yang menjadi selain yang benar itu merangkul Islam yang itu bukan menginjak. Islam yang benar itu mengilhami dan menghakimi. Islam yang benar itu yang meredam bukan dendam. Islam yang benar itu yang ramah bukan pemarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tuntunan kepada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan mengharamkan kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai indah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu masih bermusuhan. Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya lah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, Allah selamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat petunjuk.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ismail Haqqi Al-Burusawi dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah yakni in kuntum a'da'a, ketika kamu berselisih. Sedangkan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsir Jalalain mengungkapkan fa innal firqata halakakum wal jama'ata najahakum. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Maka para hadirin, dalam konteks merawat kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena berbeda tempat ibadah. Tidak dibenarkan tidak bekerja sama hanya karena berbeda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena berbeda ras dan kesukuan. Sepakat? Maka untuk itu, mari rakyat Indonesia kita bersatu padu, saling berbenah diri, bukan saling menjatuhi, saling hormat menghormati, dan juga satukan persepsi demi kayanya negeri. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang kami sampaikan tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita syukuri dan kita jaga dalam rangka pentingnya merawat persaudaraan antar umat beragama. Maka untuk itu, mari kita mantapkan ukhuwah wataniyah, Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, tanpa membeda-bedakan antar suku dan golongan. Mulai detik ini, mari kita saling bersinergi, bukan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, demi mewujudkan harmoni yang sejati dalam bingkai NKRI. Sebab perbedaan bukan alasan untuk membenci, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami akhiri, kami akan meninggalkan sebuah pepatah. Dari Aceh hingga Papua, beragam suku, adat dan budaya. Perbedaan bukan menjadi sengketa, melainkan kekuatan untuk saling menjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi